Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim, wa ahsanul jima'i. Baiknya ketika kita melakukan beribadah suami istri. Yukibuhu nasyatun, setelahnya itu akan ada rasa giat di badan. Dan juga rasa puasnya hati kita. Lalu akan masih terdapat rasa sisa syahwat. Wasyaruhuma yukibuhu. Tetapi kalau melakukan hubungan suami istrinya yang tidak baik, maka akan terasa rasa sesak pada dadanya. Dan juga bahkan sampai bisa menggigil badannya. Dan juga akan terasa mati anggota badannya. Lalu akan terdapat rasa benci kepada pasangannya. Wa inkana mahbuban, walaupun pasangannya baik istri maupun suami yang ia cintai. Fahadal qadru kafin fi tadarihil aslahi minal jima'i. Cukuplah menjadi cara yang paling bagus di dalam kita melakukan beribadah suami istri. Jadi yang diterangkan ini cirinya atau bagusnya ketika kita melakukan beribadah suami istri. Yang pertama, hati kita sesudahnya itu akan merasa puas. Bahkan masih terdapat rasa sisa-sisa syahwat. Dan juga akan terasa giat. Giat di sini itu maksudnya terasa lebih segar, badan kita itu akan terasa bugar. Berbeda dengan yang melakukan ibadah suami istrinya itu yang kurang baik, kurang tepat. Justru dadanya itu akan merasa sakit, akan merasa sesak. Ya mungkin karena enggak mencapai pada suatu kenikmatan. Sehingga tidak ada tuh rasa puas di dalam hatinya. Bahkan di sini dikatakan oleh ulama, bahkan bisa menimbulkan rasa benci kepada pasangan kita. Ya artinya bisa saja sang suami itu merasa benci kepada istrinya atau sebaliknya, sang istri merasa benci pada suaminya. Walaupun pasangan kita itu pasangan yang sangat kita cintai. Ya, jadi seperti itu. Kalau cirinya atau tandanya beribadah suami istri yang baik dan juga beribadah suami istri yang kurang baik. Nah, kalau begitu bagaimana agar melakukan ibadah suami istri itu dikatakan yang baik itu bagaimana? Jadi yang pertama itu kan wanita itu dominan kepada emosionalnya, ke dalam hatinya. Sedangkan laki-laki itu dominan pada akalnya. Nah itu perbedaan suami dan istri. Maka di dalam melakukan ibadah suami istri pun berbeda. Maka yang diinginkan oleh seorang istri ketika melakukan ibadah dengan suaminya, seorang istri itu ingin merasakan dulu atau ingin diberi dulu rasa cinta dari pasangannya. Nah, baru kalau misalnya sang istri itu sudah mendapatkan rasa cinta dari sang suami, baru dia itu mau melakukan ibadah suami istri. Berbeda halnya dengan seorang laki-laki, dengan seorang suami. Kalau laki-laki itu kan cenderung lebih dominannya itu pada akalnya. Kalau mau melakukan apapun itu, pasti dia itu akan lebih fokus. Kalau misalnya laki-laki itu, suami itu pengen melakukan ibadah suami istri, ya sudah, jangan banyak basa-basi. Pokoknya saya ingin melakukan hubungan suami istri. Seperti itu. Dan jika sudah melakukan ibadah suami istri, sang suami itu sudah inzal, sudah sampai pada puncaknya, barulah seorang suami itu bisa memberikan cinta, sayang kepada kita, kepada
istri. Nah, itulah perbedaannya. Kalau seorang istri itu pengen mendapatkan kasih sayang dulu, cinta dulu, baru setelah itu ada gairah untuk melakukan ibadah suami istri. Tetapi kalau untuk seorang suami itu terbalik. Kalau ingin melakukan ibadah suami istri, ya melakukan dulu ibadah suami istri. Udah itu baru seorang suami itu bisa memberikan rasa kasih sayangnya, rasa cintanya kepada sang istri. Karena seorang suami itu bebannya itu memang sangat berat. Dia berkewajiban dunia dan akhiratnya untuk sang istri. Kalau misalnya seorang istri itu nggak paham soal ibadah, nah itu maka kewajiban siapa? Tentu itu kewajiban sang suaminya. Tanggung jawab seorang suami itu memang lebih banyak daripada tanggung jawab seorang istri. Karena itulah Allah memberikan akalnya itu lebih banyak, jadi condong ke akalnya itu lebih banyak daripada perempuan. Sehingga apabila seorang suami sedang merasa penat, maka dia itu ingin membebaskannya dengan yang namanya inzal. Ingin membebaskan dengan mendapatkan kenikmatan tersebut. Jadi setelah seorang suami melakukan ibadah dengan istrinya, setelah sang suaminya sampai inzal, maka badannya itu akan lebih rileks dan pikirannya pun akan kembali normal. Sementara seorang istri itu biasanya pengen dibangun dulu rasa ketegangannya. Ya misalnya dengan jalan yang panjang dan juga persyaratan-persyaratan mungkin. Kalau pengen seorang istri rasa gairahnya itu lebih memuncak, memang banyak syaratnya. Ya pengen dibelai-belai dulu, dimanja-manja dulu, disayang-sayang dulu, pengen dipuji-puji dulu. Nah kalau sudah seperti itu baru akan bangkit rasa syahwatnya. Jadi gak apa-apa sang suami menggombalin istrinya, silahkan gombalin aja. Dipuji-puji pastinya senang bahagia sang istri. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk keharmonisan rumah tangga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.